Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah, masih tentang doa. Persoalan-persoalan di seputar doa. Pertama, adabud doa, adab berdoa. Ini sudah disampaikan tapi belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Lid doa adabu iddatin. Doa mempunyai adab-adab. Yang bagi lidai ayat tasifa biha hala du'ai wa tadarru'i wa ibtidaili wa su'ali. Seyogyanya pendoa, orang yang berdoa menggunakannya, adab-adab. Wa qad sahadal ulama fi tatabbu'iha wa hasriha. Ulama-ulama terus melakukan penelitian apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berdoa. Faminhum man addaha syurutan, ada yang menganggap sebagai syarat. Wa minhum man addaha arkanan, ada yang menggunakan istilah rukun doa, ada yang mengatakan syarat doa. Wa minhum man addaha sunanan, ada yang mengatakan sunnah doa, sunnah doa. Wa minhum man addaha adaban, ada yang menggunakan istilah adab. Jadi ada 4 tuh, ya. Apa yang harus dilakukan oleh pendoa, yang harus dilakukan tuh diistilahkan dengan syarat, rukun, adab, sunnah, itu sama istilahnya, ya, yaitu hal-hal sopan santun berdoa singkatnya, atau etika berdoa. Annaha laisat ala martabatin wahidatin fil ahmiyah. Doa itu tidak sama semuanya. Tidak semuanya sama. Wahia fi jumlatiha adabun subutiyah wa adamiyah. Ada yang subut, ada yang adam. Artinya ada yang ditetapkan adabnya itu, ya. Kalau doa begini harus begini. Tapi ada juga yang tidak disebut. Fa'amal adabu adamiyah fahiya ala sabil ijmal salasa. Kalau tidak disebut doa ini harus begini, maka menggunakan etika umum. Etika umum berdoa. Apa? Pertama, adamul i'tida, ya. Fi doa, tidak boleh ngelunjak. Tidak boleh durhaka dalam berdoa. Jadi bercanda, bergurau gitu kan. Ngejek. Kedua, ada mutalabus bil haram. Jangan dilibatkan dengan yang haram. Ya, contohnya ingin melakukan yang haram lalu berdoa, ya Allah semoga sukses gitu kan, contohnya. Yang ketiga, adamun isti'jal. Tidak boleh buru-buru, terburu-buru, ya, sehingga mengambil keputusan doa saya nggak diterima. Nah, itu kita menjat diri sendiri, doa tidak diterima, padahal itu adalah hak Allah. Itu secara umum. Jadi doa secara umum etikanya ada 3 tadi. 1, tidak boleh melampaui batas. Yang kedua, tidak boleh berkaitan dengan haram. Ya, tidak boleh yang terakhir adalah isti'jal. Tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa.
Wa amal adabu subutiyah fahiya katsirah. Adapun yang subut itu ini ditetapkan dalilnya. Yang penting adalah ikhlas. Harus diucapkan dengan ikhlas. Wa taubatu, taubat, wa tadarru', rendah hati, wal khusyu' dan khusyu', wal ilhah. Ilhah itu kalau dalam bahasa Jawa cerewet. Diulang lagi ya, jangan pernah bosan. Wa tawassul ila Allah, dan tawassul di sini tidak sama dengan yang dimengerti oleh banyak awam, ya, yaitu tawassul dengan memanggil namanya, ya, tergantung doanya. Kalau doa pengen sembuh lah berarti dipanggil lah Syafi, ya Syafi. Pengen kaya, ya Ghani, ya Ghani. Pengen pinter, ya Alim, ya Alim. Pengen cepet tangkep, ya Fattah, ya Fattah. Maha pembuka. Kalau jendel susah nangkepnya. Ya, jadi panggilan-panggilan ini disesuaikan dengan kepentingan kita. Apa perlunya panggil namanya. Wasifatil ula, wastiqbal kiblat, dan diusahakan menghadap kiblat. Kalau bisa, ya, kalau nggak bisa ya namanya nggak bisa, gimana lagi? Kalau bisa. Fahadhihi hiyal adamul adamiyah wa subutiyah ala sabil ijaz wal ijmal wa bastuha wa tafsiluha bi kaifiyatiha wa adilatuha yarji' ilaihi fi madhaniha fi min kalami ahli ilmi fil kutubil adiyati wal adhkar. Adapun secara rinci, ya, ini pokok-pokoknya saja. Secara rinci diuraikan dalam kitab doa, ya, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan doa. Ini sudah pernah dibahas di sini. Yang kedua, hukmu du'aun ghairillah, hukum berdoa dengan memanggil selain Allah. Bolehkah kita berdoa memanggil selain Allah? Yakhtalif hukmu du'ai ghairillah biikhtilafil ahwal. Terjadi perbedaan status hukum berdoa memanggil nama selain Allah dengan disesuaikan dengan kondisinya. Fa in kana al-mad'u hayyan hadiran qadiran fajaizun. Kalau yang dipanggil itu hadir, hidup, maka boleh. Ya, kita berdoa. Pak Agus, tolong ambilkan air. Boleh. Ya Allah, Pak Agus ambilkan. Hidup orangnya, hadir. Ya boleh, namanya minta tolong itu. Bahasa lain dari minta tolong. Kan sebenarnya doa itu minta tolong. Ya, orangnya hadir, hidup, boleh. Sekarang kalau mati, bagaimana? Wa in kanal mad'u mayyitan, kalau yang diminta itu mati, ya, fayahrumu su'alu, maka haram, hukumnya haram. Jadi Anda harus tahu, ya, istilah haram dan syirik, ya. Haram itu istilah fikih, masih dalam koridor. Nah, kalau haram itu pelanggaran namanya. Tapi pelanggaran sudah cenderung pada jahat. Nah, kalau syirik sudah keluar, beda hukumnya. Kalau syirik itu istilah akidah. Ya, kalau haram itu belum sampai keluar, cuma dianggap melanggar. Pidana maksudnya. Kalau haram itu berarti pidana. Tapi kalau makruh, pelanggaran. Kan di Indonesia ini dikenal 3. Ya, pertama apa tuh dianggap? Makar. Ya, makar itu sudah upaya untuk menggulingkan pemerintahan, menentang, memberontak. Nah, ya, itu makar namanya. Yang kedua kejahatan, bukan makar tapi kejahatan, membunuh, mencuri, ya, menipu. Nah, itu namanya kejahatan. Ada pasalnya tersendiri. Makin berat, makin lama. Yang ketiga, pelanggaran.
Pelanggaran itu biasanya ketika di sidang namanya sumir, tidak menghadirkan pembela. Contohnya pelanggaran lalu lintas. Ya, bukti-buktinya fotonya ada, Anda dianggap melanggar pasal sekian, maka dikenakan denda bayar 200.000. Tok. Nah. Ya, nggak ada. Maaf. Silahkan pembela, nggak ada. Tok bayar. Itu namanya sumir. Itu biasanya pelanggaran lalu lintas biasanya. Ya, jadi itu hukumnya. Nah, ini haram, kategorinya haram. Jadi dalam fikih itu ada 5 yang boleh di tengah, netral ya. Boleh dilakukan, boleh tidak, netral. Namanya mubah. Yang nggak boleh, yang kuat namanya haram. Yang ringan namanya makruh. Yang harus namanya wajib. Yang sebaiknya dilakukan namanya sunnah. Itu ya, harus mengerti. Lanjut. Wa in kanal fayahruf bal huwa syirkun. Nah, bukan sekedar haram, bisa menjurus kepada syirik. Kalau kita memanggil yang dipanggil itu sudah mati, menjurus kepada syirik. Nah ini, karena ini babnya akidah. Ya. Wa in kana al-mad'u hayyan qadiran lakinna ghairu hadir fayahrumu su'alu aidan. Kalau yang diminta hidup sih hidup, cuma tidak hadir di ruangan itu. Orangnya tidak hadir. Gimana hukumnya? Fayahrumu su'alu, maka haram permintaannya. Ini di zaman belum ada medsos. Belum ada medsos. Orangnya hidup tapi tidak hadir, haram. Kalau sekarang belum tentu haram, kan bisa aplikasi, tolong jemput saya gitu. Orangnya kan nggak hadir, hidup tapi nggak hadir. Kalau dulu nggak mungkin. Woi, pakai telepati berarti, telepati. Tapi kalau sekarang jauh pun bisa, ya kan? Sudah tidak kenal tempat sekarang dengan internet. Ya kan, kita panggil, bisa kita surati dalam tempo detik, surat kita udah nyampe. Makanya sekarang pos dan giro ancur-ancuran. Jadi kalau menurut di sini orangnya sih hidup tapi nggak hadir, nggak boleh. Kita minta itu nggak boleh. Nah, tapi kalau bantuan teknologi bisa, berarti tidak mutlak ya. Ini tergantung badan. Lakin fayahrum bal fi isyrakun billah fi sifati sam'a wa in kana mad'u hayyan hadiran lakin su'al fi ma la yaqdir alaihi illa Allah fa huwa aidan minasyirki. Sekarang orangnya hadir, hidup hadir, tapi diperkirakan dia tidak mampu memberi. Nah, ini juga masuk kategori syirik. Contoh yang sederhana, kita datang ke dokter minta kesembuhan. Boleh nggak? Sebenarnya dari sisi akidah nggak boleh, karena kesembuhan itu di tangan Allah. Nah, kita hanya kepada dokter minta obat. Apakah dengan mengkonsumsi obat dokter menjamin akan sembuh? Tidak, itu karena berasal penelitian aja. Penelitian dia. Oh, ini sudah berapa kali diuji sembuh. Nah, maka itulah mananya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kan hanya kepadamu itu tidak boleh yang lain. Ya, berarti isti'anah itu hanya kepada Allah. Tapi kenapa di surat Al-Baqarah ada lagi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah terhadap perbuatan baik dan takwa. Disuruh kita minta tolong, saling menolong. Nah, saling menolong itu dalam urusan-urusan yang masuk akal. Singkatnya, pedoman yang paling sederhana, kemarin sudah disampaikan. Kita punya alat untuk mendeteksi benar apa enggak benar. Itu Allah beri 5. Allah beri 5. Ya.
Nah, contohnya Anda bisa memasukkan air ini ke mulut, namanya minum kan? Kalau cairan namanya minum. Kok bisa tepat? Apa pedomannya? Ada 5. 1, indera. Kan kita lihat tuh. Itu kan? Bisa tepat, bukan masuk ke sini, waduh. Atau masuk ke mata, atau masuk ke hidung, ke telinga. Nah itu bisa tepat. Itu karena kita dikarunia oleh Allah 5. Namanya hidayah. Hidayah itu ada 5. 1, indera. Dengan indera kita bisa tepat masuk ke masjid. Ya, kita sholat masuk ke masjid tepat, bukan masuk ke rumah orang. Assalamualaikum, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Rumah orang didoain. Bapak salah Pak. Oh salah. Nah itu kita bisa tepat karena mata, dengan indera lah gitu. Yang kedua, insting. Kok Anda bisa segera makan padahal kita nggak melihat perut kan? Perut kan nggak bisa dilihat isinya, nggak bisa didengar, tapi kerasa. Ada saraf-saraf yang mengirim berita ke otak dengan waktu yang begitu cepat. Lapar nih, tolong isi. Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Maka tangan bergerak, mata melihat, mencari tempat mana ada makanan, itu kan? Tapi kalau udah berumur, error. Kadang-kadang masih berisi tapi kerasa lapar. Nah itu 2 insting. Yang ketiga, akal. Akal. Anda lihat rel kereta, ya, dari jauh. Kok nyambung ya? Nggak masuk akal, wong besi dengan besi lempeng begini. Kok kalau nyambung mau pasti kereta udah terguling. Tapi kenapa kita lihat kok nyambung lama-lama tuh? Kan berarti tidak masuk akal, ya kan? Nggak bener ini, mata saya salah. Begitu juga ketika kita melihat di air, melihat air, kan? Loh, jadi kalau kita ingin menombak ikan, ikannya lari ke sana, belum tentu itu. Belum tentu kena, karena kan dia ada pembiasan, ada bias. Nah, yang kita merasa aneh adalah burung elang bisa tepat gitu. Kita aja nggak bisa tepat. Yang lebih dekat kan, tombak, lari ke sana, matanya bias. Tapi burung bisa tahu. Begitu juga ada ikan yang nembak, ikan apa itu? Peluru, ikan peluru. Dia nyembur pakai air, itu belalang yang di atas bisa jatuh. Tepat gitu loh, padahal dia nembaknya dari dalam air. Tidak mudah kan? Kalau kita kira-kira pakai mulut dari dalam air, nggak mungkin bisa tepat. Nah ini, itu pakai akal. Ya, kalau pada hewan itu pakai insting. 3 sudah. Ternyata 3 ini Allah sudah tahu kapasitas manusia tidak bisa menemukan kebenaran dengan hanya 3. Maka oleh Allah diberilah wahyu. Singkatnya, kalau Anda menemukan sesuatu tidak bisa digerayangi oleh akal, secara akal nggak bisa ini, maka wahyu harus turun. Arti wahyu harus turun bagaimana? Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Sama dengan ketika Umar bin Khattab hendak mencium Hajar Aswad. Secara akal, Hajar Aswad itu tidak memberi manfaat, tidak mendatangkan madarat. Sesungguhnya aku tahu engkau sekedar batu, tidak bisa menolak musibah, tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku juga tidak akan mencium. Nah ini namanya mutaba'ah. Nama mutaba'ah itu akal nggak boleh masuk. Seperti kita at-tahiyat, oh kenapa cuma 1 enggak? Saya kan 2, pilihan saya 2. Nanti kalau 1 dikiranya saya, kan dulu kan pernah kan? Ya kan? Mentang-mentang namanya amin tuh, waladolin diem. Ya kan?
Anies Muhaimin. Jadi jangan sampai dikira pengikut Amin itu kan. Jadi dia waktu sholat waladhdallin diam aja. Nah, itu nggak boleh, kan itu urusan agama, nggak ada kaitan dengan pemilihan. Nah itu. Nah, jadi kalau kita dihadapkan pada hal yang tidak bisa digerayangi oleh akal, maka kita punya wahyu. Bagaimana kita bisa menggunakan wahyu? Yaitu dalil. Nah, dalil ini rupanya tidak bisa diakses semua orang. Nggak semua orang ngerti dalil kan? Maka hanya orang tertentu. Maka kita harus ngaji supaya ngerti dalil. Hal-hal yang tidak bisa digerayangi oleh akal tanpa dalil jangan pakai, itulah namanya bid'ah. Kalau Anda tahu tuh dengar bid'ah, sesat, itu karena tidak masuk akal, tidak ada dalil. Ya, contohnya Rebo Wekasan, Rebo akhir di bulan Safar, banyak bala, banyak musibah turun dari langit. Dari mana Anda tahu? Apa berdasarkan penelitian mikroskop banyak ini turun? Oh, ternyata tidak. Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Berarti itu sesat. Tapi kan nggak semua orang kan mau diomongi kan? Dari mana dalilnya? Dalilnya nggak ada. Penelitian juga nggak ada, secara ilmiah nggak ada. Itu berarti nggak boleh dipakai. Itu hanya karena gara-gara di Rebo terakhir bulan Safar Rasulullah sakit. Sakit ya lumrah lah. Kan Allah sudah mengatakan Nabi pun tidak kekal. Itu bagian dari paket kematian. Kan Nabi tidak kekal. Ya, kemudian berakhir dengan kematian. Berarti di Rebo terakhir itu turun musibah katanya. Kok kematian disebut musibah? Ya. Sesuatu yang buruk. Kalau kita nggak mati-mati, kita sendiri yang pengen mati nanti. Cuma kita kagol aja, pengen jangan sekarang lah gitu kan. Tapi kalau Anda diberi waktu, contohnya 200 tahun, teman-temannya udah pada nggak ada, ngobrol ke sana bukan levelnya, anak-anak kecil, ke sana tetangga udah nggak ada, si A, si B, si C udah nggak ada, dari daftar list Anda, yang dulunya jadi member WA tuh, udah pada nggak ada semua. Mana bisa bertahan hidup saudara? Lah udah mati. Ya kan? Nah, sekarang kan Anda masih punya temen tuh, membernya tuh masih hidup semua. Ini kalau satu demi satu meninggal, udah nggak ada, tinggal saudara saja. Anggota sekaligus jadi admin. Ya udahlah, dihapus saja ini, buat apa? Ada grup nggak ada anggota. Jadi doa memanggil orang, orangnya hadir, hidup, tapi yang diminta nggak masuk akal. Ini kalau tidak ada dalil, maka hukumnya syirik. Meminta sesuatu tadi itu, meminta kepada dokter, orangnya hadir, hidup, tapi di luar kemampuan dia itu kesembuhan. Minta sembuh. Nah, dokter itu tugasnya memberi obat. Ya, karena dia menangkap gejala kan. Tidak mendiagnosa, hasilnya begini. Kita lanjut. Yang ketiga, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan waqad madati sunnah annal hayya yutlabu minhu du'a kama yutlabu minhu sa'iru ma yaqdiru alaih. Orang yang hidup boleh diminta ya pada hal-hal yang dia mampu berikan. Kalau di luar kewenangannya, maka tidak boleh. Wa amal makhluk al-ghaib wal mayit fala yutrabu minhu syai'. Adapun makhluk yang gaib, yang tidak hidup ya, meninggal, tidak hadir, maka tidak boleh diminta. Sekarang kalau kita minta kepada ulama, kepada orang soleh, didoakan, boleh nggak? Boleh. Minta doa. Semoga anak saya menjadi orang soleh. Minta kepada orang soleh, kan sama-sama di luar kemampuan dia, tapi dia mintanya kepada Allah, bukan dia yang ngasih, bukan. Dia tidak memastikan ya.
semoga anak saya soleh. Boleh. Seperti sahabat-sahabat juga datang pada Rasulullah, ya, yaitu anaknya Abu Salamah yang kita kenal dengan Anas bin Malik, ya. Kata ibunya yang kebetulan jadi istri Rasulullah, ya Rasulullah, jangan anak orang aja yang didoain, nih anak saya juga nih, si kecil nih, katanya gitu. Nah, didoakan ketiga, semoga banyak umurnya, banyak anaknya, banyak hartanya. Rasulullah mendoakan 3 kepada Anas, semoga banyak, menggunakan banyak umurnya, banyak anaknya, banyak hartanya. Tiga-tiganya ini dikabul. Anas meninggal di usia 125 begitu. 100 lebih. Anaknya juga lebih dari 100. Sampai-sampai dia nggak bisa ngitung. Saking banyaknya. Kata anak saya jumlahnya segini. Kata anak saya. Kan dia ahli riwayat. Dia tidak mengklaim kata dia. Dia ahli riwayat. Kata anak saya, jumlah anak saya segini. Nah, waktu terjadi taun, semacam COVID, ya, tapi lebih ganas. Karena dalam hitungan hari-hari, korbannya banyak. Itu meninggal lebih dari 40 anaknya. Waktu terjadi taun, penyakit menular, ya, waktu itu meninggal setidaknya 25 sampai 40, hitungan orang berbeda-beda, anaknya itu. Nah, istrinya berapa? Oh, nggak tahu istri berapa, kan meninggal dia beristri lagi, meninggal istri lagi, kan umurnya panjang, punya anak lagi, dan dia termasuk orang terkaya waktu dia hidup. Jadi ketiga doa dari Rasulullah semua dikabul. Dia paling tua, sampai-sampai dia akhir hayatnya dia nggak puasa Ramadan ini, udah nggak kuat, jadi bayar fidyah, ya, saking udah nggak kuatnya, saking tuanya. Nah itu, ya. Jadi kan Rasulullah menyatakan fa inni tanasalu takatsaru, menikahlah kalian, perbanyaklah anak kalian. Fa inni ubahi, karena aku bangga dengan jumlah umat yang banyak. Nah, kata Rasulullah. Maka saya sampaikan kepada akhwat, mudah-mudahan kalian juga seperti doa Anas, ya. Jadi kalau seorang laki-laki punya istri 4, berarti satu istri 25. Ya, saya doain ya. Oh, jangan Pak Ustadz. Pada nggak mau, punya anak banyak nggak mau. Saya doakan ya, semoga kalian juga anaknya banyak, ya 20 lah gitu. Satu jadi umat Islam banyak. Oh jangan. Pada nolak. Ya, jadi ini sebenarnya kalau berhasil, sukses, insya Allah gitu ya, kita akan bangga dengan jumlah anak. Tapi sayangnya kita tidak bisa menjamin keberhasilan. Itu yang kita bikin deg-degan gitu kan. Mana nikahnya udah berumur, harus diprogram. Karena umur kita pendek, nggak sampai 100. Menikah jangan terlalu tinggi, jangan terlalu berumur. Sehingga di usia tertentu kita masih sehat, bisa menyaksikan cucu buyut gitu. Ya, kita bisa menikmati lah singkatnya. Anak-anak udah produktif, kita bisa menikmati, ya kan? Kalau semuanya 36, sebar aja provinsi satu. Iya, kan anak itu iri. Oh masa berkunjung ke sana aja? Ya kekunjung ke sana. Saya yang tinggal di Bandung kan 2, satu dikunjung, satu enggak. Dia wah pilih kasih, kunjung lagi gitu. Selanjutnya, ad-du'a indal kubur. Sekarang problem berikutnya adalah berdoa kaitannya dengan kubur. Al-aslu fi du'a an la yahtassu bi makan muayyan. Doa tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah
ya khusus di tempat tertentu. Pada dasarnya doa di mana saja bisa. Tapi memang ada doa khusus, contohnya doa masuk kamar mandi tidak boleh buat makan, ya kan? Masa mau kamar mandi Robbana atina fid dunya hasanah. Nggak boleh, ini setelannya beda, itu kan? Harus tahu setelannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Nah, contohnya itu kan. Nanti doa Ramadan beda lagi. Nah, doa, pokoknya ada momen-momennya. Nah, doa untuk memberikan apresiasi pada orang yang berhasil puasa dengan selamat, nyaman, itu adalah taqabbalallahu minna wa bukan minal aidin wal faizin. Itu bahasa Arab. Nih, kita pada Id nih ya, ini dari orang yang Id, gitu, itu minal aidin artinya. Aidin itu bukan doa. Artinya dari orang yang Id, dari orang yang bahagia, itu artinya gitu. Isi doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah ya menerima amal kita di bulan Ramadan gitu. Saya dan Anda. Minna wa minkum. Jadi jangan keliru menempatkan doa-doa. Jadi ada orang kafir yang jadi bos, ingin apresiasi pada anak buahnya. Ketemu lagi kan lebaran masuk tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking pengen. Pak salah Pak, emang apa itu artinya? Itu mah buat musibah. Jadi ada, oh enggak sembarang doanya. Enggak lah, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu membuat musibah. Jangan dipakai untuk selamatan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wal masajid buyutun yang butuh li ibadati, bunyat li ibadatillah wahdah fahiya aul amkinat. Masjid adalah buyutullah, baitullah. Masjid itu adalah tempatnya Allah. Kalau Anda minta, datang ke rumahnya, kan begitu kan? Minta ke Pak Hilman, nggak usah teriak-teriak, datang ke rumahnya, kan begitu? Minta kepada Allah, datang rumahnya. Rumahnya adalah baitullah, baitullah adalah masjid. Jadi doa yang terbaik adalah di masjid. Tempat mah urusan tempat. Ya. Bi ayyud abiha idza da'a wahda min ajali ta'at. Jadi kalau ingin mencari tempat, maka masjid adalah tempat yang terbaik untuk berdoa. Wa amma du'a indal qubur fa in kana dzalika tab'an lil ziarah li ziarah syar'iyyah kana du'a li nafsi ba'daha du'a li mayyit. Kalau di kubur gimana? Kubur hanya dialokasikan untuk ziarah. Ya, jadi nggak boleh kita berdoa pada Allah di kuburan kecuali kaitannya dengan jenazah. Ya, mendoakan penghuni kubur ini ya diselamatkan, diampuni gitu. Kaitannya dengan jenazah. Tidak boleh doa umum kita sengaja mencari kuburan. Ya, untuk berdoa. Allahumma ighfir lahu walana fala ba'sa lidzalik. Jadi kalau kita datang ke kuburan, ya Allah ampunilah fulan bin fulan yang dikubur ini, teman kita atau ibu kita, bapak kita, kerabat kita. Itu boleh. Kaitannya dengan pengampunan. Tidak boleh doa yang umum sengaja kita doa dikubur, tidak boleh, nggak ada kaitannya itu. Wa in kana da'i yaqsudul qubur liyat Allah indahu fala syakka anna hadza munkar. Jadi kalau dia sengaja datang ke kuburan untuk berdoa, bukan untuk ziarah, bukan kaitannya dengan mayit, doa kita pengen dikabul, ada hajat, itu mungkar. Hal yang mungkar. Jadi kita tidak boleh menyengaja menempatkan doa di kuburan. Yukhsha ayu addiya ila syirki, bahkan dikhawatirkan malah syirik. Ya, jadi banyak orang yang punya hajat sengaja datang ke kuburan, itu tidak boleh. Jadi kita ziarah tidak dilarang, kita berdoa di kuburan tidak dilarang, asal kegiatannya untuk yang dikubur itu. Ya, semoga diampuni dosa-dosanya, semoga dilapangkan kuburnya, boleh. Ya, tapi kalau kita ada hajat, kita sengaja datang ke kuburan, ini tidak ada dasarnya.
Yang keempat, talabu du'a minal amwat, minta doa kepada yang sudah meninggal. Inna min man ya'til kubur sawa'un kana li anbiya awis salihin aw nahwahum wa yad'uhum wa yunadihim bi ayat awallahu wa yaqulu ya fulan is'alallah li aw ud'allah li wa nadzalika fa'ala sahih min aqwali al-ilmi annahu syirkun akbar. Kalau orang sengaja datang ke kuburan, terlepas dari apakah itu kuburan orang biasa, bahkan nabi, kuburan nabi sekalipun, lalu dia minta kepada yang dikubur itu agar permintaannya dikabulkan oleh Allah. Contohnya, wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya makmur, dagangannya laris, tolonglah doakan pada Allah. Ini masuk ke dalam syirik, musyrik. Nah, tidak boleh. Ya, jadi pokoknya kita datang ke kuburan itu kaitannya dengan penghuni kubur, supaya dia dilapangkan kuburnya, dosanya diampuni, itu yang boleh. Atau setidaknya itu masuk kategori bid'ah, ya. Nah, tapi lebih menjurus kepada syirkul akbar, musyrik yang besar, tidak boleh. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa in athbattum wa sa'itun bainallah wa baina khalqi kal hujab alladzina bainal maliki wa ra'iyah bi haitsu yakunuhum yarfa'una ila Allah hawaij khalfallahu innama yuhda yahdi ibadahu wa yarsaq. Kalau orang berpendapat datang kepada orang soleh supaya doa kita didengar, ya, kita ibaratkan seperti hidup. Kan kita kalau mau ke wali kota mah asistennya, kan begitu kan, masa nyelonong. Kalau Anda kiaskan, analogikan dengan orang hidup, ini jelas tidak dibenarkan. Kalau itu masalah hidup, iya, masalah kehidupan. Artinya ordal. Ya kan, kita harus punya ordal supaya lancar, gitu kan. Nah, jadi kita juga begitu, minta kepada Allah, ordalnya ini kan nabi, orang soleh. Nah, itu kias Anda, analogi Anda itu salah. Sebab Allah sudah membuka, ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung, aku akan kabulkan. Sehingga itulah rahasianya kenapa alif yang ada pada bismillah itu ditiadakan. Ya, alif pada bismillah itu ditiadakan alifnya. Jadi pertanyaannya begini, bismillah itu diawali dengan huruf apa? Jawabannya apa? Kalau Anda mengatakan diawali dengan huruf ba, itu salah. Diawali dengan huruf alif. Bismillah itu, maka begini nulisnya kan panjang, bukan pendek. Itu panjang itu bukan action, bukan tuh, bukan apa, bukan seni itu. Memang alif. Anda bandingkan dengan Suratul Alaq, Iqra bismi rabbik, itu kan i-nya alifnya di tengah, bukan di samping. Nah, bismillah ini alifnya dioper ke sana, dikedepankan, itu supaya tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Maksudnya begitu, supaya kita memanggil nama Allah tidak ada manggil siapa-siapa, langsung. Ya, bahwa kita membaca sholawat sebelum doa, iya, tapi bukan minta pada Rasul kan? Bukan. Ya Rasulullah, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah, seperti kita pada manusia. Tolong sih sampai asisten kepada asisten, pada bapak supaya bisa menjadwalkan datang ke tempat kami. Itu jangan diukur begitu. Itu analogi yang salah. Ya. Jadi wa innama athbattum wasait bainallah. Kalau Anda menganggap untuk keberhasilan itu ada wasitah, ada wasilah. Seperti kita hidup, kan harus ada ordal kan, orang dalam supaya berhasil. Maka pendapat Anda itu tidak dibenarkan. Ini kan masalah gaib. Ya, karena doa itu kan masalah gaib. Wa yarzaqum bitawasutihim fal khalqu yas'alunahum wa hum yas'alunallah. Jadi Allah sudah membuka supaya berdoa langsung, tidak pakai perantara. Itulah bedanya muslim dengan non muslim. Anda lihat orang-orang yang non muslim itu menjadikan patung.
Ya, apakah patung itu dianggap bisa memberi? Mereka juga sama, beranggap bukan patung, tapi yang ada di dalam patung. Nah, itu nggak beda dengan orang Islam yang menganggap orang yang sudah meninggal bisa mengabulkan, sama statusnya. Artinya kalau orang Islam lebih cenderung pada kuburan, ya, sehingga kita lihat kuburan dipakai kelambu, biar apa? Biar nggak nyamuk, biar nggak digigit nyamuk, dikasih sorban. Emang kenapa dengan kepalanya? Ya kan? Kan sorban buat orang hidup. Apa yang dikasih itu? Tuh, dibagusin keramiknya. Emang dia menikmati? Kasih minum, kasih bunga biar nggak bau. Itu kan tidak masuk akal. Ya kan? Nah, tapi begitulah budaya. Sekarang apa bedaan istighosah dan doa? Kita juga suka dengar istighosah. Istighosatan bima idza kana matlub rafa syidda waqi'a. Amma doa fayusma kana idza matlub husulu manfaat au dafa syidda. Kama suila, kalau istighosah itu sifatnya kasus. Ya, istighosah. Ada istighosah, ada istisqa. Istighosah itu karena kejadian yang sifatnya kasus. Contohnya ada COVID malah kita nggak dengar istighosah ya. Kita nggak pernah dengar. Kalau istisqa minta hujan. Tapi yang jarang dilakukan orang adalah istisfa. Istisfa itu minta cerah. Ini kalau hujan nggak berhenti-berhenti ini kita juga kerok nih. Ya, mulai dari mata kaki sampai sedengkul, waduh, maras masuk ke rumah. Maka kita minta istisfa, minta pencerahan. Kalau istisqa ada minta hujan karena kering kan, nggak hujan, minta. Itu pernah dicontohkan oleh sahabat. Sahabat datang pada Rasulullah, saat itu beliau ada di satu tempat yang sekarang disebut dengan Ghamamah. Sekarang di tempat beliau itu dinamai dengan dibangun masjid namanya Masjid Ghamamah di Madinah. Utusan datang, ya Rasulullah, sumur sudah kering, ternak pada mati, tanaman-tanaman layu. Kami sudah kekeringan beberapa minggu. Tolonglah Allah menurunkan hujan. Oh begitu. Lalu Rasulullah mengangkat tangan. Konon saking tingginya tangan yang diangkat sampai ketiaknya kelihatan. Yuk. Belum lagi tangan ini turun, kami lihat ya di langit cerah. Tidak ada sepotong awan pun. Begitu kata kesaksian para sahabat, biru semua. Tapi setelah Rasulullah mengangkat tangan, tiba-tiba ada putih-putih itu, bergulung-gulung kayak tongkat. Muter-muter katanya. Semakin lama semakin tebal, belum turun, tangannya belum turun ini. Air sudah deras sampai membasahi jenggot beliau katanya. Netesnya dari jenggot. Tuh. Nah, ini berlangsung 8 hari. Banjir. Yang datang kemarin datang lagi. Ya Rasulullah, memang sih nggak ada air musibah, tapi kebanyakan juga sama. Sekarang mah kebanyakan. Jadi kering salah, banyak salah. Itu manusia tuh begitu. Sama dengan api kan. Api sedikit terkendali bisa masak. Ya banyaklah kegunaannya. Tapi kalau kebanyakan ya kebakaran. Kebanyakan jangan. Nah begitulah manusia. Kurang sedih, kebanyakan juga musibah. Contohnya kita kurang uang, melamun. Kebanyakan melamun lagi, sama aja. Cuma beda objeknya. Kalau kurang, bingungnya apa yang dipakai buat beli. Itu kalau kurang. Ya, kalau kebanyakan mau beli apa itu? Mau beli apa lagi? Jadi orang kaya juga bingung. Kebanyakan uang mau beli apa lagi? Semua udah ada. Jadi dia bingung mencari belanjaan. Tuh. Sehingga dia muter-muter. Wah, nggak ketemu, pegel juga dia. Ya akhirnya lari ke narkoba. Kalau orang miskin, apa yang dipakai buat beli? Kalau dia mau beli apa? Itu bedanya situ. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kita sudah tiba
masuk sholat duha, sholat isyraq. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak kita cerah, penuh berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.